Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini Alpahidayah dengan NIM 250410700375. Baiklah, saya akan membuat video sebagai tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Ani Maria. Baiklah, saya akan menjelaskan dua materi tentang Ulumul Quran sebagai ilmu dan qiraat Quran. Yang pertama itu Ulumul Quran sebagai ilmu. Ulumul Quran berasal dari dua kata, yaitu ulum yang berarti ilmu-ilmu dan Al-Quran yang berarti kitab suci umat Islam. Jadi Ulumul Quran dapat disimpulkan kumpulan berbagai ilmu yang membahas segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti sejarah turunnya wahyu, penulisan, pengumpulan, qiraat, tafsir, serta berbagai aspek lainnya. Sebagai disiplin ilmu, Ulumul Quran memiliki objek kajian metode dan sistematika yang jelas. Ilmu ini berkembang karena kebutuhan umat Islam untuk memahami Al-Quran secara benar dan menyeluruh sejak masa Rasulullah SAW hingga para ulama setelahnya. Berbagai cabang ilmu Al-Quran terus dikembangkan untuk menjaga kemurnian dan keaslian Al-Quran. Ruang lingkup Ulumul Quran sangat luas, diantaranya asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya ayat, Makkiyah dan Madaniyah, yaitu pembagian ayat berdasarkan tempat turunnya, nasikh dan mansukh, yaitu ayat yang mengganti atau diganti hukumnya, ilmu qiraat itu yang membahas variasi bacaan Al-Quran, ilmu tafsir yang menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran, jam'ul Quran itu yaitu sejarah pengumpulan dan pembukuan Al-Quran. Ulumul Quran itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memahami Al-Quran. Ilmu ini menjadi dasar dalam menafsirkan ayat dengan benar, memahami bahasa Al-Quran, menjaga keaslian pemahaman, serta menjadi rujukan bagi ilmu-ilmu Islam lainnya seperti fikih, hadis, dan akhlak. Yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang qiraat Quran. Qiraat Quran itu adalah berbagai cara membaca Al-Quran yang berasal dari Rasulullah SAW dan diriwayatkan melalui sanad yang sahih. Perbedaan bacaan ini tidak mengubah makna Al-Quran, melainkan menunjukkan kemudahan dan kekayaan bahasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munculnya qiraat itu disebabkan oleh perbedaan dialek Arab, konsep 7 huruf atau sab'atu ahruf, perbedaan cara sahabat menerima bacaan dari Rasulullah SAW, serta karakteristik penulisan mushaf Utsmani. Suatu qiraat dianggap sah apabila memiliki sanad yang sahih, sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan sesuai dengan ras mushaf Utsmani. Hikmah mempelajari qiraat adalah membantu umat Islam membaca Al-Quran dengan benar, memahami makna ayat lebih luas, serta menjaga keaslian Al-Quran. Kesimpulannya itu, qiraat merupakan bagian penting dari Ulumul Quran yang menunjukkan keotentikan dan keindahan bacaan Al-Quran hingga saat ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tajwid surah Al-Insyirah. Pada surah Al-Insyirah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah itu izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan nun. Cara membacanya, mim dibaca jelas tanpa dengung. Sadrak itu qalqalah sugro karena huruf dal sukun berada di tengah kata. Cara membacanya dipantulkan dengan ringan. Ayat yang kedua itu wawada'na kawizrak. Wawada'na itu mat tabi'i alif karena ada fathah bertemu alif. Cara membaca dipanjangkan 2 harokat. Anka ikhfa hakiki karena nun sukun bertemu kaf. Cara membacanya samar-samar dan berdengung 2 atau 3 harokat. Ayat yang ketiga itu alladzi anqadha dhahrak. Alladzi itu mat tabi'iyya karena ya sukun didahului kasroh. Dibaca dengan panjang 2 harokat. Yang selanjutnya anqadha ikhfa hakiki karena nun sukun bertemu dengan qaf.
dibaca samar dan berdengung. Dhahrok itu huruf ro berharokat fathah, dibaca tafkhim atau tebal. Ayat yang keempat itu warofa'na. Warofa'na angkawidrok. Warofa'na itu matobi'i karena ada alif sesudah fathah, dibaca panjang 2 harokat. Dikrok itu huruf ro berharokat fathah, dibaca tebal atau tafkhim. Ayat kelima itu fa inna ma'al usri yusra. Fa inna guna musyaddad karena nun bertasjid, dibaca dengan 2 atau 3 harokat. Yang kedua itu al usra, alif lam qamariyah karena alif lam bertemu huruf ain, lam dibaca jelas. Yusra itu mad iwad atau jika wakof atau berhenti, dibaca panjang 2 harokat. Ayat yang keenam itu inna ma'al usri yusra. Inna itu guna musyaddad, nun bertasdid dibaca dengung. Al usra itu alif lam qamariyah, lam dibaca jelas. Ayat ketujuh itu faida faraghta fansab. Faida itu mad tabi'i alif, dibaca panjang 2 harokat. Fansab ikhfa hakiki karena nun sukun bertemu shad, dibaca samar dan dengung. Yang ketiga itu sob qalqala sugro karena ba sukun, dibaca memantul ringan. Ayat yang ke-8 itu wa ila rabbika farghab. Wa ila itu matabi'i alif karena alif maksurah, dibaca panjang 2 harokat. Rabbaka itu ro tafkhim karena ro berharokat fathah. Farghab yang selanjutnya itu farghab qalqala sugro karena ba sukun di akhir kata, dibaca memantul ringan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan al jawab Somania